Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda dan Bapak Ibu Guru Pembimbing KIR dan Riset di Sekolah dan Madrasah. Kembali lagi kita bertemu dalam segmen Baper Yuk, bahas politik remaja yuk. Bersama Kak Munas dari Aba Academy. Pada episode ke-6 kali ini, kita akan ngobrol seru dengan Kak Mahfud Junaidi. Beliau adalah dosen UIN Wali Songo Semarang. Kita akan bicara tentang aspek apa saja yang dinilai dalam proposal bidang keagamaan dan kesalahan-kesalahan apa yang ditemukan oleh juri bidang keagamaan MERES. Nah, tentunya kita sudah tidak sabar lagi ya ngobrol dengan Kak Mahfud. Tapi sebelumnya teman-teman, buat yang pertama kali mampir ke lapak ini, ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, ditunggu sedekah subscribe-nya. Baik teman-teman yang sudah tidak sabaran, kita langsung saja ngobrol dengan Kak Mahfud. Apa sih yang dinilai oleh juri bidang keagamaan? Lalu apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai oleh para dewan juri yang memeriksa proposal bidang keagamaan? Yuk, cus kita ngobrol di Baper Yuk, bahas pendidikan remaja yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah dengan Kak Mahfud Junaidi. Beliau adalah dosen di UIN Wali Songo Semarang dan Dewan Juri MERES Bidang Keagamaan. Gimana kabarnya Kak Mahfud? Alhamdulillah Kak Munas. Baik-baik Sehat? saja, sehat, alhamdulillah. Semoga Kak Munas dan keluarga juga sehat serta semua adik-adik serta calon Calon peserta peserta MERES ya. tahun ini yang di bulan ini sudah mulai ya Kak ya proses Sudah mulai proses, pendaftaran. betul. Ya, mulai proses juga semua diberikan kesehatan ya. Amin. Sehat walafiat, prima. Selalu mematuhi prokes. Betul sekali ya, karena kita berada di suasana Ya, lockdown lagi sekarang ya Kak ya. ya di pandemi ini yang Pandemi. lagi meningkat ini Kak Munas. Iya, Semarang gimana Semarang? Lockdown juga, lockdown Ya, gimana? Semarang ini di PMKM pembatasan PPKM ya? PPKM kok PMKM. Ya, PPKM darurat ini Kak Munas hari iya. pertama ini ya. Ya, betul hari pertama. Nah, Ya, biar masa PPKM-nya tetap produktif nih Kak Mahfud, betul. Ya, kita betul ya. ngobrol-ngobrol lah ya. Sambil Setuju ini ya. kasih pencerahan nih ke adik-adik yang Ya, akan kita bikin kasih proposal bidang materi. keagamaan. Cocok Kak Ya. Munas. Nah, ini Kak Mahfud nih kita langsung saja ya Kak. Kadang kan kita ngelihat tuh para peserta tuh melihat pengumuman 50 besar yang akan lolos ke semifinal gitu ya. Terus tiba-tiba Ya, melihat ini kok judulnya begini saja, perasaan kemarin judul saya juga bagus, kok saya nggak lolos ya. Nah, sering tuh Kak Mahfud kita mendapatkan komen-komen seperti itu, ya iya, kan? iya, iya, Baik iya. dari peserta, juga dari Bapak Ibu guru pembimbingnya. Nah, Hmm. kalau ada yang bertanya, kira-kira apa sih yang dinilai atau aspek-aspek apa yang menjadi sorotan Dewan Juri ketika menilai proposal tersebut, Kak Mahfud? Ya, baik Kak Munas. Saya kira betul yang tadi disampaikan Kak Munas ya, banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin ketidakpuasan dari adik-adik madrasah, siswa madrasah juga kakak-kakak pembimbingnya Kak Munas ya. Betul, betul. Yang bertanya kok bisa ini proposal judulnya seperti ini lolos, padahal proposal yang diajukan oleh madrasahnya, oleh siswa-siswanya, yang dibimbing juga oleh gurunya tidak kalah bagus, tidak kalah menarik, mengapa tidak lolos begitu. Di seleksi awal ya Kak Munas, di Ya, di seleksi awal, betul. di seleksi awal tahap apa istilahnya Kak Munas? Penyisian ya. Ya, tahap penyisian. Penyisian pertama proposal. Nah, begini Kak Munas. Jadi kita di MERES itu yang pertama sangat memperhatikan apa ya Kak Munas? Kita lihat judulnya dulu. Judulnya ini menarik
atau tidak? Judulnya ini judul yang jadul atau judul yang memang kekinian? Yang sesuai dengan perkembangan terkini gitu, Kak Munas. Oke. Di judul-judul yang jadul, ini judul-judul yang tidak apa istilahnya, judul-judul yang tidak gaul, tapi gaul secara keilmuan ya Kak Munas ya. Oke, iya betul. Itu pasti di tahap awal ini sudah hendak menarik ini. Tapi sebetulnya tidak begitu, tidak sepenuhnya seperti itu. Judul-judul itu kita lihat dari sisi orisinalitasnya Kak Munas. Orisinalitas ya. Dari keorisinalan dan keaslian ide gagasan dari adik-adik, dari siswa madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah Kak Munas. Oke. Jadi kita melihat judul ini menarik, tapi ini tidak dari murid, ini dari guru ini. Oke. Jadi juri bisa membaca ya, ini kayaknya sangat guru. Bisa Kak Munas. Oke. Sangat bisa, betul. Maka sekali-kali jangan mengajukan judul yang ya ini judul yang untuk para guru. Sebut saja judul penelitian tindakan kelas. Wah, kita lihat langsung kita singkirkan itu Kak Munas. Oke ya. Jadi ada judul-judul yang langsung ini enggak nih gitu. Ini penelitian gurunya nih gitu ya Kak Mahfud ya. Judul seperti banyak itu judul gurunya. Siswa itu kan masih belajar belum guru, tapi sudah disuguhi dengan judul-judul yang seperti penelitian tindakan kelas, itu kan miliknya guru. Iya, benar. Langsung kita kotak saja Kak Munas. Oke. Kita kotak saja itu. Karena dari segi orisinalitas gagasan jelas ini tidak dari adik-adik dan bukan penelitian tingkatnya itu siswa madrasah begitu. Jadi nggak orisinil ya? Nggak orisinil. Kemudian tadi judulnya ini menunjukkan kreativitas tidak sih? Kreatif tidak gitu. Judulnya ini akan memberikan kreativitas itu akan sangat terkait dengan nanti kontribusinya ini Kak Munas. Oke, kebermanfaatannya berarti ya. Ada kreasi enggak ini? Ada kreasi enggak? Ada apa kemanfaatannya dan ada sumbangsihnya enggak untuk untuk ilmu pengetahuan, untuk kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan keberagamaan, tidak begitu Kak? Kreativitasnya. Jadi walaupun ini ilmu-ilmu agama, kelompok keagamaan ya ilmu-ilmu agama, maka keorisinalitasan dan kreativitas tetap menjadi pertimbangan yang utama dalam kita menilai proposal. Itu saya kira itu Kak. Ya, jadi terpenting itu Kak. Masalah metode penelitian, masalah landasan teori kita tidak terlalu menuntut. Menuntut ya sampai ya terlalu menuntut begitu Kak. Tapi dua hal itu utamanya ya. Utamanya itu Kak. Utamanya itu. Jadi buat adik-adik ya di Juknis sudah ada panduan aspek apa yang dinilai ya? Ada. Nah, tapi memang juri ini juri keagamaan khususnya itu akan melihat satu judulnya menarik atau tidak, lalu orisinalitasnya ini beneran penelitian adik-adik atau titipan gurunya nih gitu kan? Betul. Terus harus kreatif, kekinian dan juga kebermanfaatannya. Kira-kira penelitian yang kita lakukan bermanfaatan tidak buat sosial keagamaan, buat masyarakat gitu ya. Itu yang menjadi perhatian perhatiannya begitu. Juri. Jadi kalau penelitian baru nanti latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian kerangka teori itu nanti Kak. Nanti ya. Itu nanti itu. Jadi kalau dia sudah lolos nih ya, ini orisinal, nih kreatif, kita baru dibaca gitu ya. Baru kita iya. Detail ya. Iya betul Kak. Ya berarti itu adik-adik harus benar-benar tuh bisa menjual di latar belakangnya tuh kenapa tuh melakukan penelitiannya. Jadi harus kelihatan originalitas ya, kemudian kreativitasnya kelihatan dan kebermanfaatannya kelihatan. Nah itu yang utama. Nah. Iya betul ya.
Lalu kemudian Kak Mahfud, dari ini kan tahun keempat kita Mares nih, Ya, dari betul. Bengkulu kita ke Manado, terus kemarin online, ini tahun keempat. Nah, di 3 tahun pelaksanaan ini Kak Mahfud, kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan yang ada di proposal yang menjadi catatan bagi para juri? Oke, oke, oke. Tadi ya Kak, yang pertama proposal yang ini proposal yang bukan kelasnya, banyak proposal yang tidak kelasnya para siswa. Ini proposal guru itu kelihatan sekali. Oke. Maka guru dalam membimbing para siswa dalam menyusun, dalam menemukan masalah, ini penting sekali Kak Munas. Oke. Nah, bimbinglah adik-adik untuk menemukan masalah. Jangan kemudian masalah guru kemudian dipaksakan untuk para siswanya. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan, oh ini masalah siswa, ini masalah yang ditemukan oleh para siswa. Jadi kalau ini masalahnya masalah guru ini, siswanya bisa jadi tidak menguasai permasalahannya. Proposal ini bukan proposal siswa tapi proposal guru. Oke. Itu sering seperti itu, proposal yang diajukan. Yang kemudian lagi bahasanya Kak Monas. Bahasanya ya. Bahasa yang digunakan untuk menulis proposal itu, untuk menyusun proposal ini bahasa guru ini. Atau banyak copy paste dari dari skripsi atau dari tesis gurunya. Ini jelas bukan bahasa adik-adik, bukan bahasa kelasnya MTS atau kelasnya madrasah aliyah gitu. Oke. Nah, ya itu seperti itu. Banyak sekali Kak Munas, banyak sekali seperti itu. Gitu. Jadi kesalahan yang terbesar yang sering dilihat itu adalah ide atau gagasannya tidak sesuai dengan usia mereka ya Kak. Permasalahannya bukan permasalahan yang mereka tangkap, tapi permasalahan gurunya dititipin betul, untuk diteliti betul, sama siswanya ya. Iya, Lalu betul. kemudian bahasanya juga kompleks ya, mungkin ya, bahasa skripsi, bahasa tesis ya. Jadi mungkin kopas gitu ya. Copy paste, ya. Atau mungkin pernah menemukan juga nggak Kak Mahfud di proposal itu tiba-tiba di bagian metodologinya tertulis skripsi ini atau tesis ini gitu, pernah? Nah itu di situ. Kalau ada sampai seperti itu ya jelas kita del langsung. Nah, kita langsung kotak juga itu Kak Munas, itu kesalahan-kesalahan itu. Jadi memang ya tidak mudah mengajari adik-adik menulis proposal, tentunya ini butuh ketelatenan tersendiri bagi para guru dalam membimbing ya. Ingat, para guru itu membimbing Kak Munas, bukan membuatkan begitu. Ya, betul. Adik-adik harus diajari untuk menulis kalimat demi kalimat, bukan kemudian ini yang membuat gurunya kemudian diberi label muridnya. Kita paham itu Kak Munas, kita paham itu. Ya, benar sih. Kita memahami itu ya. Benar sih Kak Mahfud, saya kebetulan juga pernah nih ketemu sama guru gitu ya. Maksudnya dia kecewa, tapi dia keceplosan gitu. Padahal itu saya yang bikinin loh Pak, layak. Wah, itu. Justru kita tahu itu yang bikin gurunya. Memang bagus Kak Munas, judulnya bagus, kontribusinya bagus. Tapi ini tidak mungkin ini adik-adik ini gurunya begitu. Oke, Dan ya. dari segi metode penelitiannya juga tidak mungkin adik-adik begini. udah kompleks gitu ya. Jadi adik-adik ini harus benar-benar bikin proposal yang sesuai dengan usia kalian gitu ya. Kalau kalian MTS kan tingkat perkembangan siswanya. Kemampuan mereka bertutur kan berbeda juga ya. Ada di MTS dengan MA itu kan kakak-kakaknya di MA mungkin lebih bisa menuliskan dengan lebih kompleks gitu ya Kak Mahfud ya. MTS lebih sederhana. Lebih sederhana gitu ya. Anak-anak aliyah mungkin lebih kompleks sedikit begitu kan? Iya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, ini di tengah pandemik ini kira-kira mensiasatinya gimana nih yang penelitian keagamaan Kak Mahfud? Iya ya Kak Munas ya.
Ya kalau kemarin kan adik-adik yang tahun 2020 itu mungkin masih 50-50 Kak Munas ya. Iya. 50-50 ada offline-nya mereka dibimbing oleh para guru karena kondisinya masih memungkinkan ya Kak Munas ya. Untuk tahun ini ya mungkin di daerah-daerah tertentu sudah offline di luar Jawa dan Bali mungkin Kak Munas ya. Iya, Tapi yang iya. di Jawa dan Bali ini tentunya masih sangat sulit untuk bisa offline lebih intens ya. Saya kira ini pembimbing harus lebih giat lagi ya dalam membimbing para siswanya baik secara daring ya maupun melalui kunjungan atau gimana ya atau kunjungan tapi memperhatikan prokes ya tentunya ya Kak ya. Prokes atau atau murid kan mungkin hanya beberapa orang Kak Munas ya, hanya beberapa siswa mungkin bisa dibimbing di madrasah tapi tetap menegakkan kedisiplin dalam protokol kesehatan. Saya kira kalau hanya 3 orang, 4 orang, saya kira hadir di madrasah untuk bimbingan intensif. Ini sudah waktunya pengajuan proposal sampai nanti tanggal 25 Juli kelihatannya Kak Munas ya. Betul, 25 Juli, benar. Nah, 25 Juli ini masih ada waktu 20 hari ini. Karena deadline-nya, batas akhirnya tanggal 25 Juli gitu. Iya. Maka saya menganjurkan ya pertama ya para pembimbing harus lebih intens mendampingi para siswanya, kemudian permasalahan disesuaikan dengan kondisi pandemik saat ini Kak Munas. Oke, jadi permasalahan. Kalau kemarin kan masih belum ke sana Kak Munas, belum masuk ke pandemik itu belum masuk Kak Munas. Iya. Banyak permasalahan yang belum secara pandemik karena mungkin awal-awal ketika mengajukannya itu pandemik belum begitu Kak Munas. Belum. Kita waktu itu masih menuju peak ya waktu proposal tahun lalu itu ya. Iya. Mungkin saat ini mungkin harus permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ya permasalahan-permasalahan keagamaan tentunya baik fikih, usul fikih, akidah, akhlak, Al-Qur'an, hadis, kemudian integrasi keilmuan agama dengan ilmu-ilmu sosial yang lain mungkin dikaitkan dengan pandemik begitu akan lebih menarik Kak Munas. Oke, jadi ya Dede bisa mendengarkan dari Kak Mahfud tadi mungkin yang bidang keagamaan juga mulai bisa nih melirik topik-topik yang keagamaan tapi berkaitan dengan pandemik. Nah itu akan sebuah penelitian yang menarik ya Kak. Nah ini sebuah pertanyaan nih Kak. Dari 3 tahun pelaksanaan MERES itu kan buat bidang keagamaan itu kan jumlah pesertanya selalu paling sedikit nih Kak. Sementara ini kan penelitian siswa-siswa madrasah. Nah, mungkin Kak Mahfud khasnya di keagamaan mungkin Kak itu. Ya, nah itu dia. Nah, mungkin Kak Mahfud bisa membagikan tips-tipsnya buat adik-adik yang di MTS dan MA juga bagi Bapak Ibu guru pembimbingnya. Apakah ini mereka ketakutan dengan penelitian keagamaan atau seperti apa? Jadi tips-tipsnya apa tuh Kak Mahfud agar ini peserta keagamaan juga bisa mengejar peserta sosial humaniora dan saintek ini. Yang penting tidak takut sama jurinya Kak Munas. Oh ya, jurinya mah baik-baik semua ya. Oke. Mungkin begini Kak Munas. Jadi para siswa dan juga guru pembimbing itu belum melihat bahwa bidang ilmu keagamaan ini juga merupakan bidang yang menarik ya Kak, bidang yang sangat menarik untuk diteliti. Mungkin berkaitan dengan bagaimana agama itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan meneliti sesuatu yang sifatnya doktriner, tekstual. Oke. Itu memang tidak menarik. Itu biar diteliti di universitas, di IAIN,
di Setain atau di UIN gitu. Anak-anak madrasah sanawiyah atau aliyah jangan diajak meneliti sesuatu yang sifatnya tadi doktrin-doktrin keagamaan gitu. Tapi diajak untuk meneliti ilmu agama yang ilmu agama yang ya living religions gitu ya. Living religion, agama yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Ini karena para gurunya mungkin kurang memperkenalkan living religions itu, living religion ke dalam atau living Islam kepada murid-muridnya gitu. Misalkan dalam masa pandemik ini bagaimana para tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan, penyebaran gitu. Misalkan ada kasus penolakan jenazah COVID di daerah, misalkan seperti itu. Dilihat dari ilmu agama bagaimana itu, fenomena itu bagaimana. Nah, begitu. Itu menjadi sangat menarik, Kak. Jangan misalkan tafsir kemudian pendapat atau pemikiran Imam Al-Ghazali tentang apa. Nah, itu biarlah diteliti di kampus-kampus ya. Kampus itu. Anak-anak jangan diajak itu, belum kelasnya juga gitu. Ya tuh. Jadi ya tadi living Islam. Living gitu Islam ya, living religion. Seperti itu. Jadi buat adik-adik nih. Ya, tentang moderasi beragama, tentang toleransi, tentang kehidupan beragama, dilihat dari fikih, dilihat dari Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi mengembangkan ilmu-ilmu yang dipelajari, tapi dikaitkan dengan kehidupan. Jangan penelitian yang sifatnya tekstual dan doktrin. Biasanya Kak Munas, yang juara itu yang bukan yang penelitian teks, bukan penelitian yang doktrin, doktrin ajaran-ajaran keagamaan, tapi penelitian yang tentang moderasi, misalkan seperti itu. Itu yang juara seperti itu, Kak. Iya, karena kalau nggak salah yang MTS atau MA ya, yang slogan 100% halal haram itu ya yang juara ya. Oh ya 100% haram. Itu yang dari Bali itu. Iya, betul. Nah, itu kan menarik itu. Sebetulnya itu ilmu keagamaan fikih melihatnya begitu, Kak Muna. Iya. Jadi ini buat adik-adik dan juga Bapak Ibu guru pembimbing. Nah, itu bisa tuh pencerahan dari Kak Mahfud tadi itu. Bahwasanya untuk adik-adik MTS SMA ini jangan meneliti sesuatu yang sangat tekstual ya, doktriner gitu. Itu biarlah diselesaikan oleh profesor-profesor di kampus gitu ya, dokter-dokter di kampus gitu. Nah, adik-adik ini selesaikan saja yang dikatakan oleh Kak Mahfud tadi, living Islam atau living religion, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ya, dalam kehidupan kita saat ini, tapi kita lihat dari kacamata ilmu keagamaan ya. Apakah dari fikihnya atau dari syariahnya, misalnya kan mungkin sekarang lagi rame tuh Kak pinjaman online. Nah, gimana tuh dari itu kemarin sudah diteliti itu Kak oleh itu crypto money itu udah diteliti. Bitcoin ya, Bitcoin. Nah, kripto uang kripto itu yang dari mana Pasuruan sudah mulai itu yang sekarang sekarang mulai dibicarakan apa itu kripto gitu. Iya, cryptocurrency ya dalam perspektif Islam. Jadi permasalahan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan termasuk misalnya konflik antar agama misalnya ya Kak, yang sederhana saja. Yang sederhana yang ada di sekitar di lingkungan sekitar anak-anak itu. Betul. Itu justru malah menarik seperti tadi anak-anak madrasah ketika mau berangkat ke sekolah ke madrasah itu melihat ada tulisan 100% haram. Misalkan itu, nah itu diteliti gitu. Betul. Nah, itu menarik gitu.
Jadi adik-adik jangan jangan nggak usah mikir yang kompleks-kompleks, yang terlalu tinggi, yang terlalu tekstual ya. Mau bahas kitab ini, kitab ini, kitab ini. Iya, iya, Mungkin iya. yang di level kalian saja, gitu ya, problematika apa yang kita hadapi dalam kehidupan ya. Lalu Iya, kemudian betul. itu kita kaitkan dengan ilmu keagamaan Islam gitu ya. Nah itu yang menjadi Setuju Kak Munas, kuncinya setuju. ternyata Ya, ya. setuju sekali ya Kak Ya. Munas. Baik, Kak Mahfud. Lalu terakhir nih buat adik-adik nih, Kak Mahfud ingin menyampaikan khususnya nih yang mau membuat proposal bidang keagamaan. Nah, mungkin Kak Mahfud bisa memberikan semangat kepada mereka. Nah, Iya, ini adik-adik dan para guru pembimbing tentunya sedang mempersiapkan ini Kak Munas ya. iya betul. Sedang mempersiapkan ini apa resep atau tips yang harus dilakukan oleh adik-adik para siswa madrasah di seluruh Indonesia ya, supaya proposalnya bisa tembus ini. Nah, Tembus memasuki babak semifinal. berikutnya ya, babak Ya. semifinal, lolos 50 besar menjadi ya. 50 besar proposal yang masuk ya, baik untuk tingkat madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Tentunya tadi penjelasan yang tadi ya, yang mulai dari awal tadi Kak ya. Orisinalitasnya, kemanfaatannya, bahasanya, begitu kan? Kemudian isunya, isu permasalahannya itu yang di sekitar yang dialami oleh para siswa adik-adik madrasah itu sendiri ya. Jangan masalah gurunya gitu. Nah, betul ya. Jangan masalah gurunya. Insya Allah nanti lolos Kak ya. Insya Jadi Allah ya. jangan hanya sekedar memuaskan kepala kemenangnya ya, sudah mengajukan begitu. Iya. Tidak sekedar rame-rame saja. Gitu. Jadi ada ini harus benar-benar ikut buat berkompetisi ya kayak. Bukan ikut hanya sekedar dari madrasah kami mengirimkan proposal gitu ya. Nah, itu Dede Kak Mahfud sudah memberikan tipsnya ya, tolong diperhatikan. Lebih baik begini Kak, lebih baik itu bahasanya sederhana, judulnya sederhana, tetapi merupakan permasalahannya itu merupakan permasalahan yang orisinal yang datang dari adik-adik madrasah itu. Nah, itu insya Allah malah menjadi menarik, menjadi lolos insya Allah Kak. Ya, nah itu adik-adik semuanya. Jadi silahkan kalian lihat nih permasalahan apa yang ada di sekitar kalian ya saat ini. Lalu kalian coba kaitkan dengan perspektif keagamaan. Lalu yang jelas gunakan bahasa kalian sendiri, jangan pinjam bahasa gurunya ya, apalagi gurunya yang bikin latar belakang gitu ya. Lihat karena itu tadi juga akan melihat originalitasnya dan kebermanfaatannya. Jadi kalau bahasanya sederhana, topiknya sederhana, ada di sekitar kalian dan menarik, tapi itu orisinal dan juga kreativitasnya tinggi, insya Allah lolos Kak Mahfud ya. Insya Allah Kak Munas. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Mahfud atas waktunya. Terima kasih Karena Kak beliau ini sibuk Munas. sekali nih, ada semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi kita nanti insya Allah di penjurian ya Kak. Terima kasih. Selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mahfud, prokesnya harus dijaga ya. Oke. Terima kasih Kak. Ya, adik-adik gimana tadi obrolan seru kita dengan Kak Mahfud? Tentunya banyak sekali pencerahan-pencerahan yang bisa didapatkan oleh adik-adik sobat muda semuanya, juga Bapak Ibu guru pembimbing, khususnya pembimbing bidang keagamaan Maires. Ya. Semoga dengan ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Kak Mahfud, adik-adik bisa bersemangat dan bisa menyelesaikan proposal Maires bidang keagamaan di sisa waktu 20 hari. Mohon maaf jika ada salah, kami pamit dulu, dan sampai jumpa lagi di acara Baper berikutnya. Baper yuk, bahas penelitian remaja yuk. Kak Munas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.